Pada tepar segala lagi. Katanya mau denger gue cerita soal kenapa gue gagal nikah. Masih masih jam segini juga masih pada tepar sih. Masih ada lu ya. Lu nggak ada bosan-bosannya ya denger cerita gue dari dulu. Sahabatan dari SD kayaknya dengerin gue ngeluh mulu kayaknya. Maaf ya, gue kayaknya emang keseringan cerita-cerita hal aneh dan bodoh dalam kehidupan gue. Ya lu boleh lah bilang gak apa-apa sekarang, tapi pasti lu juga capek lah ngedengerin gue terus. Banyak banget tuh dramanya hidupnya. Ya, enggak apa-apa, gue masih kuat kok. Jadi gue sadar. Ya, emang wanita tuh merengsek ya. Udah banyak mau, maharnya harus emas 100 gram lah. Dikira emas nggak lagi mahal-mahalnya apa. Udah gitu, kamu udah harus punya rumah ya. Terus mobil kamu minimal harus yang bagus, gak boleh yang kelas bawah. Terus kamu harus ada ART 2, satu buat cuci baju, satu buat bersih-bersih rumah. Jadi nanti aku gak perlu bersih-bersih rumah, aku gak perlu cuci baju juga. Emang dikira gue orang kaya apa? Gue emang pengusaha, tapi kan gak gitu juga masalahnya. Usaha gue Usaha gue tuh gak segede itu. Well, iya gede, tapi itu tuh sesuatu yang gue buat bertahun-tahun. Nemenin gue dari nol juga kagak. Nuntutnya kayak dia yang paling nemenin gue dari nol. Yang malah nemenin dari nol tuh bahkan bisa dibilang kayak lu. Lu yang dengerin cerita-cerita gue mulu segala macem. Emang dikira gue Bandung Bondowoso apa bisa bikin candi Prambanan dalam satu malam, gue bikin perusahaan dalam satu malam, kan kagak. Ini datang-datang udah enak, tinggal nikmatin hasilnya doang. Gak ada tuh harus ngeliat gue nangis setiap malam, stres nggak tahu usahanya bakal berhasil atau enggak. Terus gue juga ngerasa hidup gue gini-gini aja, bisa nggak ya sukses di masa depan. Apa gue berhenti aja kali sekalian terus gue jual usahanya ke orang. Gak ada tuh. Dinyaksiin gua susah-susah ngerangkak tuh nggak ada, sampai jalan sampai lari tuh nggak ada, sampai ke depan kayak sekarang. Rengsek emang. Kalau emang calonnya nemenin gua nih dari nol, itu gua nggak masalah, jadi mau nuntut apa terserah, gua turutin semuanya. Gua sujud depan dia juga, gua sujud. Ya udah tuh, akhirnya gue juga turutin dah tuh, bodo amat dah mahar kayak apa, kayak udah, lagian sebenarnya juga maharnya nggak gede-gede amat, gak seberapa lah. Udah diturutin tuh semua syarat-syaratnya, semua maharnya tuh ya. Si kunyuk kagak ada angin, kagak ada hujan, kagak ada badai, nggak ada berantem, nggak ada ngambek. Padahal tiba-tiba dia check-in hotel sama mantan pacarnya. Kan monyet selingkuh aja terus di belakang gue. Gue doain tuh sehat selalu, panjang umur, jodohnya ganteng, pinter, baik dah. Kampret. Orang kok gak ada yang beneran suka sama gue gara-gara ngeliat guanya, bukan ngeliat duitnya gitu. Duit mulu. Dikira emang gue mau giveaway duit apa? Lagian ngapain juga gue giveaway duit buat orang yang gak mau diajak susah kayak gitu. Maunya cuma enaknya doang. Deketin gue pas di atas doang. Udah gitu dikasih enaknya malah dilepehin lah, diludahin, diinjek lagi. Brengsek emang. Lagian apa-apaan sih?
Kenapa guanya juga otaknya tuh kayak kagak kepake? Kenapa soal cinta begini gue juga jadinya malah gak berfungsi, otaknya gak jelas? Kenapa sih? Terlalu naif tau gak? Gue salah ya? Jadi orang tuh terlalu gampang percaya. Lagian gue salah ya jadi orang tuh royal ke pasangan sendiri, kan harusnya gak salah dong. Ya kalau gak salah kenapa endingnya kayak gini? Jadinya gak jadi nikah, semua segala macam acara nih, catering, venue, vendor, semuanya soal pernikahan yang udah disiapin nih, udah gua bantu siapin, udah bantu gua modalin. Tinggal nikah doang besok nih, malah batal semuanya. Nggak sekalian lu minta gua nggak jadi hidup, kan kayak lebih gampang deh. Pusing gua. Untung ketahuan tuh, gara-gara yang punya hotel tuh emang temen gua, jadi dikasih tahu. Ya kalau nggak berarti gua nikah sama orang yang diem-diem selingkuh di belakang gua, brengsek kayak gitu. Ini nggak ada apa pasal yang menghukum orang selingkuh atau apa gitu, nggak ada apa. Capek banget gua. Enggak, gue mau minum lagi. Gue emang gak pantas dicintai ya kayaknya. Ya gue ngomong kayak gitu ya maksud gue, kalau gak pantas dicintai ya harusnya kayak gini gak sih? Jadinya ya gue gak bakal dapet jodoh pada akhirnya. Kalau emang gue pantas dicintai, terus kenapa si kunyuk ini malah jadi selingkuh di belakang gue? Kalau emang gue pantas dicintai juga, bukannya seharusnya si kunyuk ini, ya si kunyuk dari gue hantu, udah merasa gue cukup ya? Kenapa juga dia harus cekin sama mantannya kayak gitu? Mau main ular tangga? Kan kagak. Oh my god, udah mulai teler kok. Lagian dia tuh luarnya doang baik, pencitraannya setebal make upnya doang tau gak? Pencitraan depan bokap gua apalagi, udah jadi kayak menantu perempuan idaman semua orang tua, padahal perek. Najis. Iya, bokap gue sampai gak percaya sama gue awalnya pas gue kasih tahu dia selingkuh. Malah jadi gue nih anaknya yang diraguin keaslian informasinya, kan nyape-nyapein kayak begini. Capek banget gue hidup kayak gini terus. Dulu gue enggak, maksud gue kita dulu SMA berdua pernah ngeluh, kapan ya when ya punya keluarga sendiri, punya anak, terus dipanggil uncle, auntie. Ya sampai sekarang gua dan juga lu nggak kesampaian sama sekali sih. Kalau gini terus ujung-ujungnya gue malah jomblo selamanya kali, gara-gara gak ada cewek yang bisa gue percaya sejauh ini. Pusing banget kepala gue. Cewek susah banget gue percaya, apalagi dari kejadian kemarin. Gue gak mungkin berani lagi sih buat main dating app atau dijodoh-jodohin atau ketemu di pekerjaan dan lain sebagainya. Karena ya mereka semua udah ngeliat gue ya yang sekarang doang, mereka gak mau ngeliat gue yang belakang, yang dulu berdarah-darah buat ngejar impian gue, ngejar kerjaan gue.
Gak ada cewek yang udah ngeliat gue kayak gitu. Semuanya udah ngeliat gue dengan duit gue dan juga apa yang gue punya sekarang. Ya kecuali lu sih. Lu mau gak jadi istri gue? Gak mungkin lah, gak mungkin. Gue mungkin baru aja gagal nikah sih, tapi ya gue galau ya, gue hilang arah karena itu gue merasakan value gue drop segala macam, tapi gue nggak gila. Masa iya sih kita suami istri kan gak mungkin lah. Kalau kita jadi suami istri yang ada nanti sehari-hari gue kerja tuh, pulang-pulang gue langsung cerita sama siapa lagi kalau bukan sama lu. Ya tetap bisa sih cerita sama istri sendiri, masa nggak bisa kan? Ya malah aneh. Yang ada ntar malah tiba-tiba selingkuh kayak si kunyuk tuh. Dan nggak mungkin lah gue sama lu. Lu kan nyarinya cowok yang high class, sedangkan gue mana ada high classnya. Orang sekarang aja gue masih banyakkan makan warteg daripada fine dining. Maaf ya, gue kebanyakan cerita soal hal yang kurang menyenangkan di hidup gue. Gue ngerasa kalau soal part-part kurang menyenangkan itu lu termasuk jarang ngobrol sama gue. Terutama sejak gue tunangan, lu bener-bener kayak ngilang dari hidup gue. Kita cuma reply story, kita nggak kayak dulu yang bisa dibilang chattingan hampir tiap hari dan cerita apa yang terjadi dan lain sebagainya. Well, gue ngerasa lu punya banyak hal yang mau lu ceritain juga ke gue, tapi lu tahan-tahan. Mungkin lu sengaja menghilang sedikit biar nggak ganggu hubungan gue sama dia, dan ya, I really respect that. But to be honest, gue kangen banget sama lo. Gue bersyukur banget hidup gue itu ada lo. Makasih banyak ya. Karena sekarang gue udah sendiri juga. Lo gak perlu lagi menjauh dari gue. Jadi tolong jangan menjauh lagi ya. Sini. Kenapa? Enggak, ini gue gak mabok. Ini gue masih mengendalikan diri kok. Kalau emang menurut lu gue mabok dan gue lagi gak mengendalikan diri, gue yang gak mengendalikan diri itu kayak begini. I know you love me, and that's why you are avoiding me all this time. Not because I have a girlfriend, but because you want to be my girlfriend, but you are not able to tell me that you love me. Lo selalu gak mau lihat gue di mata. Lo selalu gak mau deket-deket sama gue. Itu kan alasannya. Jangan bohong. Gue tahu dari kedekatan kita aja itu udah lebih dari teman, bahkan sahabat. Semua orang yang ada di kamar, yang ada di ruang tamu ini, semua juga tahu.
Sahabat macam apa yang sangat amat ada setiap saat? Bukannya itu udah termasuk mencurigakan untuk seorang sahabat? And now you cannot go anywhere. Why didn't you tell me earlier? Kenapa lu gak ngasih tahu gue dari awal aja sih? Enggak. Mau berapa kali lu bilang enggak, lu gak suka sama gue. Gue tahu lu suka sama gue. Gak usah menghindar lagi. Lu emang belum pernah nyatain perasaan lu ke gue atau semacamnya, tapi gue tahu lu suka sama gue dari cara gimana lu selalu meluangkan waktu dan benar-benar selalu ada setiap saat, setiap detik gue mau cerita atau gue lagi kesusahan atau semacamnya. Maaf, gue baru sadar juga dari pas gue pertama kali ngasih tahu kalau gue nggak jadi nikah, lo langsung buru-buru nyamperin gue di saat yang lain, bahkan nggak ngeliat chat gue atau kabar gue. Tapi cuma lu yang datang. Dan pas lu datang, gue cuma diem doang selama ada lu. Gue meratapi kesedihan gue soal kehilangan perempuan yang sebenarnya nggak sayang sama gue tapi sayang sama duit gue. Tapi gue lupa, di ruangan itu ada lu, perempuan yang sebenarnya tahu susahnya gue, tahu senengnya gue. Lu yang nemenin gue setiap detiknya, biarpun gue diemin lu. Lo juga gak biarin gue sendirian, karena lo tahu kalau gue sendirian gue akan melakukan hal-hal yang mungkin gak akan ada yang mau gue ngelakuin itu. Gue gak tahu gue mungkin terlalu cepat bilang ini atau semacamnya, tapi ya gue udah sekitar 1 tahun gagal nikah. Setahunan itu gue merenung, gue gak tahu gue harus apa. Tapi kalau gue inget lu, rasanya gue tenang. Rasanya gue punya rumah. And I'm so sorry, karena gue baru sadar itu. Dari setahunan ini gue merenung. Gue gak tahu dari kapan lu punya perasaan sama gue. Tapi kalau emang lu punya, tolong kasih tahu gue aja, karena gue akan menerima itu dengan sangat amat terbuka. Gue gak suka sama lu. Lo bilang lu gak suka sama gue, tapi dengan ekspresi lu yang kayak begitu. Apakah kira-kira wajah gue ini yang udah merah dan cukup panas ini bisa percaya akan perkataan tersebut? Asal lo tahu, tadi pas gue cium lo gak nolak sama sekali. Dan gue yakin kalau lo gak suka sama gue, lo bakal tampar gue di saat itu, tapi lo gak nampar gue sama sekali. Dan kenapa lo mau terima ciuman gue dari awal? Karena sesungguhnya dari tadi ciuman itu, gue gak buru-buru langsung nyerang lo dengan bibir gue. Lo bisa nahan kok dengan tangan lo, atau lo hindarin aja pakai pala lo, leher lo. Tapi lo gak menghindar. Kenapa? I know you love me. Tapi kalau lo emang benar-benar suka sama gue akan mencintai lo balik. Tapi kalaupun lo nggak
cinta sama gue akan tetap cinta sama lo. Kan? Nggak ditolak. Yakin? Nggak mau ditolak. Nggak mau ditolak nih ciumannya. Nanti kalau orang-orang di ruang tamu ini bangun gimana? Iya sih udah pada gede, jadi harusnya udah pada dewasa lah. Well, kalau gitu mendingan daripada kita pusing-pusing, kita tiduran aja sekarang. Kenapa jangan? Kan dari tadi kita duduk, dari tadi cerita-cerita juga duduk. Pegel dong. Mendingan daripada kita duduk-duduk pegel-pegel, mendingan kita tidur-tiduran. Gue di atas lo di bawah gue. Maaf gue narik lo ke masalah ini. Enggak, maaf gue malah cium-cium lu dan jadinya maksa perasaan lu dan lain sebagainya. Gue gak apa-apa, maaf, gue gegabah dan ngambil keputusan begitu aja. Padahal sebenarnya gue juga gak tahu lu beneran suka sama gue atau enggak. Dan itu sejujurnya tindakan nekat dan gue tahu itu salah. Maaf. Nggak, gue takutnya itu keputusan impulsif gue saat gue mabok dan sesuatu yang ngerundungin sebenarnya itu salah. I'm so sorry. Gue nggak maksud gue tiba-tiba berhenti dari apa yang udah gue lakuin. Gue nggak tanggung jawab atas apa yang gue lakuin. Tapi percayalah, gue nggak maksud kayak gitu. Gue cuma takut apa yang gue lakuin ini sebenarnya pelampiasan dan gue nggak mau gue lakuin itu ke lu. Gue nggak mau sahabat gue malah gue sakitin kayak gitu. I'm so sorry. No. Even kalau lu suka sama gue, jujur masalahnya bukan di situ. Tapi masalahnya adalah perasaan gue. Gue nggak tahu kalau sebenarnya ini gue suka sama lu karena lu suka sama gue, atau karena sebenarnya gue lagi nyari orang untuk mengisi kekosongan hati gue. Gue nggak yakin sama perasaan gue. Sorry, gue terlalu labil jadi laki-laki, tapi itu kenyataannya. Gue masih belum ngerasa gue berdamai dengan apa yang udah gue lewatin, dengan apa yang sudah semua orang lakuin ke gue. Maaf, gue gak maksud buat bikin lo jadi kayak gini. Gue yakin lo juga ngerasa gue terlalu takut dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ya gue bisa aja langsung nembak lo dan ngajak lo nikah sekarang juga dengan cincin atau segala macamnya. Tapi masalahnya adalah sekarang gue nggak tahu ini perasaan sayang gue atau sebenarnya ini perasaan gue yang kesepian. Makanya gue cari orang buat nggantiin pasangan gue yang sebelumnya. Dan gue nggak mau lu jadi kayak gitu. Oh, enggak. Biarpun kita ciuman, biarpun kita
apapun itu yang kita lakuin. Could you please just give me more time to merenungi perasaan gue lagi, dan gue lebih yakin lagi dengan apa yang akan gue jalani ke depannya. Karena gue gak tahu apa yang akan gue jalani ini bisa bener-bener works atau enggak, atau justru malah jadinya merusak hubungan kita. I'm pretty sure I love you. I really, really love you. But I need to make sure. Gue harus meyakinkan diri gue sendiri dulu kalau ini sebenarnya bukan pelampiasan. Udah itu aja. So, thank you. Gue mau minum air dulu dan istirahat. Lo juga harus istirahat karena tadi lo juga cukup banyak minum. And have a good night. Sorry. I'm just kidding. I'm just sort of role playing. Gue udah jelas yakin dong sama perasaan gue. 1 tahun itu bukan waktu yang cepat sih untuk gue. Jadi gue udah memperkirakan dan memikirkan berbagai hal. And that leads me to gue suka sama lo. Lo mau gak jadi istri gue? Good girl. Itu jawaban yang mau gue dengar. And tadi kita di mana ya terakhir? Oh. Gue di atas lu dan lu di bawah gue. I wonder, maybe there's something that we can do. There's something that we can do about it, actually. I wonder what that is. Itu dia. Come here, baby.